Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menampilkan video pembahasan tentang gizi. Namun sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama, saya sendiri, Sri Sulhaprilia dari kelompok 2 kelas M217. Dan selanjutnya beberapa rekan saya. Gizi berasal dari dialek dalam bahasa Mesir yang berarti makanan. Kata gizi adalah terjemahan dari kata dalam bahasa Inggris yaitu nutrition, yang apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi nutrisi. Gizi dapat dideskripsikan sebagai sebuah hal yang mempengaruhi proses perubahan berbagai macam makanan yang masuk ke tubuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Hikmah Afifa dari kelas M217 kelompok 2. Saya akan menjelaskan mengenai perkembangan gizi di Indonesia. Ilmu gizi di Indonesia dirintis sejak tahun 1950 oleh Bapak Gizi Indonesia Prof. Purwosudarmo pada tahun 1904 sampai dengan 2003. Istilah gizi dan ilmu gizi dikenal di Indonesia sekitar awal tahun 1950 sebagai terjemahan kata nutrition dan nutrisi science. Atas petunjuk tersebut, Prof. Purwosudarmo memilih kata gizi sebagai terjemahan resmi kata nutrition yang sejak tahun 1952 kata gizi itu sudah dipakai di kalangan ilmu kedokteran dan kesehatan masyarakat. Dalam undang-undang, istilah gizi resmi dipakai dalam Undang-Undang Nomor 7 dan Undang-Undang Nomor 36. Melihat perkembangan yang begitu pesat, baik Indonesia maupun di dunia, Badan Dunia WHO membagi ruang lingkup ilmu gizi ke dalam 3 kelompok besar. Pertama, kelompok gizi biologi dan metabolik. Kedua, kelompok gizi perorangan sepanjang siklus hidup. Ketiga, kelompok gizi masyarakat baik bersifat lokal, nasional, regional, dan global. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Natasha, kelas M217, kelompok 2, perkembangan gizi. Ilmu gizi kemudian dibagi menurut ruang lingkupnya, yaitu ilmu gizi dibagi dalam 2 bidang keilmuan yang terlihat dari segi sifatnya, yaitu yang pertama, ilmu gizi yang terkait dengan kesehatan perorangan disebut gizi kesehatan perorangan atau clinical nutrition, yaitu gizi klinik lebih menitikberatkan pada kuratif dan pada preventif dan promotifnya. Yang kedua, ilmu gizi yang terkait dengan kesehatan masyarakat yang disebut gizi kesehatan masyarakat atau public health nutrition, yaitu gizi masyarakat berkaitan dengan gangguan gizi pada kelompok masyarakat. Oleh sebab itu, sifatnya lebih ditekankan pada pencegahan dan peningkatan. Termaksud juga tentang bahan tambahan pangan atau pewarna, penyedap, dan bahan-bahan kontaminan lainnya. Dari sejarah perkembangan ilmu gizi, makin banyak bukti yang menunjukkan adanya hubungan antara apa yang dimakan dengan kesehatan dan penyakit. Suatu kepribahasan kuno yang mengatakan bahwa kamu adalah apa yang kamu makan sering dikutip, tetapi tidak direnungkan lebih dalam apa maksud peribahasa tersebut. Makanan meskipun enak dan mahal tidak selalu menjadikan tubuh selalu sehat dan produktif. Bahkan sebaliknya menimbulkan penyakit, misalnya apabila sering makan berlemak dan manis-manis yang menghasilkan energi tinggi tetapi tidak diimbangi dengan kegiatan fisik yang memadai, mendorong orang muda menjadi gemuk. Apabila kegemukan ini berlanjut, dapat berakibat pada berbagai penyakit seperti diabetes, jantung, hipertensi, dan sebagainya. Sebaliknya, makanan sederhana dan murah bukan berarti tidak bermutu. Perkenalkan, nama saya Sri Priyatilapan dari kelas M217 kelompok 2. Materi yang saya bawakan yaitu pengertian nutrisi.
Nutrisi adalah elemen yang dibutuhkan untuk proses dan fungsi tubuh. Kebutuhan energi didapatkan dari berbagai nutrisi seperti karbohidrat, protein, lemak, air, vitamin, dan mineral. Nutrisi adalah zat dalam makanan yang dibutuhkan organisme untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, sesuai dengan fungsinya. Nutrisi diperoleh dari hasil pemecahan makanan oleh sistem pencernaan dan sering kali disebut dengan istilah sari-sari makanan. Pengertian nutrisi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Susianto, nutrisi adalah sejumlah zat gizi yang diperlukan oleh tubuh supaya organ-organnya dapat berfungsi dengan baik. Yang kedua, menurut Soenardi, nutrisi berarti sesuatu yang mempengaruhi proses perubahan semua jenis makanan yang masuk ke dalam tubuh yang dapat mempertahankan kehidupan. Perkenalkan, nama saya Ninur Madinah Anwar, kelas M217 nomor urut 21. Berikut ini adalah unsur-unsur gizi seimbang yang dibutuhkan tubuh sehingga memiliki tubuh yang sehat. Yang pertama, karbohidrat. Ini memiliki fungsi penting di dalam tubuh, merupakan bahan bakar misalnya glukosa, cadangan makanan dan materi pembangun. Yang kedua, protein. Unsur gizi yang pertama ini merupakan sumber energi yang penting bagi tubuh manusia, yang berperan penting dalam menunjang keberadaan setiap sel bagi tubuh dan memperkuat kekebalan tubuh. Yang ketiga, lemak. Unsur gizi ini merupakan sumber energi selain karbohidrat dan protein. Dengan mengkonsumsi lemak secara berlebih, maka dapat disimpan oleh tubuh sebagai cadangan energi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Elsa Bosat dari kelas M217 kelompok 2. Vitamin. Vitamin merupakan molekul organik yang sangat diperlukan oleh tubuh guna memproses metabolisme dan pertumbuhan secara normal. Vitamin tidak dapat dihasilkan oleh tubuh dalam jumlah yang cukup, sehingga diperlukan bahan pangan untuk dikonsumsi agar mendapatkan tambahan vitamin, sehingga didapat jumlah yang cukup untuk tubuh, kecuali vitamin D yang dapat dibentuk dalam kulit jika mendapatkan sinar matahari. Selanjutnya, mineral. Untuk dapat hidup secara sehat dan tumbuh dengan baik, tubuh memerlukan mineral. Fungsi utama mineral yaitu penyusun utama dari tulang dan gigi, membentuk garam-garam yang dapat larut dan mengendalikan komposisi cairan tubuh, serta turut membangun enzim dan protein. Air. Air memiliki peran penting dalam tubuh. Air juga merupakan media berlangsungnya hampir setiap proses tubuh. Air juga merupakan dasar bagi cairan intraseluler dan ekstraseluler, serta menjadi konstituen yang semua sekresi dan ekskresi pada tubuh. Serat. Dalam membantu proses pencernaan makanan, serat berfungsi untuk melindungi usus besar dari gangguan pencernaan seperti konstipasi, diare, juga kanker kolon. Serat bermanfaat untuk mencegah gangguan proses metabolisme sehingga terhindar dari kegemukan, diabetes meletus, jantung koroner, dan batu ginjal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Mutmainah, kelas M217 kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pedoman gizi seimbang. Apa sih itu pedoman gizi seimbang? Nah, pedoman gizi seimbang adalah susunan makanan sehari-hari berdasarkan jenis dan jumlah zat gizinya disesuaikan dengan kebutuhan harian tubuh. Kebutuhan gizi ini dipenuhi dengan memperhatikan prinsip-prinsip keanekaragaman pangan, aktivitas fisik, perilaku hidup bersih, dan mempertahankan berat badan normal. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya gangguan gizi. Jika seseorang mengalami kekurangan gizi yang terjadi akibat asupan gizi di bawah kebutuhan, maka ia akan lebih rentan terkena penyakit dan menjadi kurang produktif. Sebaliknya, jika memiliki kelebihan gizi akibat asupan gizi yang melebihi kebutuhan serta pola makanan yang padat energi, maka ia akan berisiko terkena berbagai penyakit
seperti diabetes, tekanan darah tinggi, penyakit jantung, dan sebagainya. Karena itu, pedoman keseimbangan disusun berdasarkan usia kebutuhan yang berbeda pada setiap golongan, status kesehatan, dan aktivitas fisik. Adapun 10 pedoman gizi seimbang yang perlu kita pahami. Yang pertama, yaitu biasakan mengonsumsi aneka ragam makanan pokok. Kita membutuhkan jenis pangan yang beragam untuk memperoleh seluruh zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh, seperti sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, daging, ikan, dan lainnya. Kedua, batasi mengonsumsi makanan manis, asin, dan lemak. Berbagai asupan tersebut dapat meningkatkan risiko penyakit tertentu jika dikonsumsi berlebihan. Oleh karena itu, sebaiknya mempersiapkan untuk mengonsumsi tidak lebih dari 4 sendok makan gula, 1 sendok teh garam, dan 5 sendok makan minyak per hari. Yang ketiga, lakukan aktivitas fisik yang cukup dan mempertahankan berat badan ideal. Lakukanlah aktivitas fisik ringan selama 5-10 menit dan aktivitas sedang selama 30 menit setiap hari. Dengan aktivitas fisik yang cukup, berat badan kita juga akan lebih terjaga di rentang ideal. Dengan ini, kita pun terhindar dari risiko obesitas dan beragam penyakit lainnya. Keempat, biasakan mengonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi, meski lebih memilih mengonsumsi lauk pauk yang berprotein tinggi. Namun, kita juga harus memilih yang termasuk dalam kategori rendah lemak. Protein terbagi menjadi 2, yaitu hewani atau daging dan nabati atau sayur. Di antara keduanya, protein hewani yang berasal dari daging tanpa lemak dan ikan adalah yang terbaik. Kelima, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Mencuci secara teratur terutama sebelum makan menjadi salah satu upaya dalam mencegah masuknya mikroorganisme ke dalam tubuh yang dapat menyebabkan penyakit. Cuci tangan dengan sabun air mengalir adalah cara terbaik penyebaran kuman penyebab penyakit infeksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Syamsi, kelas M217, kelompok 2. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan pedoman gizi seimbang yang perlu kita pahami. Selanjutnya yang keenam, biasakan sarapan pagi. Para ahli kesehatan mengatakan bahwa sarapan pagi adalah waktu makan paling penting dalam satu hari. Bahkan sarapan dengan menu yang sehat terbukti bermanfaat untuk menambah energi, membuat tubuh ideal, meningkatkan konsentrasi, dan mencegah penyakit. Yang ketujuh, biasakan minum air putih yang cukup dan aman. Umumnya, kita merekomendasikan untuk minum air putih 8-10 gelas sehari. Ini akan membantu fungsi ginjal dan mengganti cairan tubuh yang hilang dan menjaga tubuh untuk terus bekerja sebagaimana mestinya. Yang kedelapan, banyak makan buah dan sayur. Sayur dan buah merupakan dua hal yang tidak bisa terpisahkan. Keduanya mengandung vitamin dan mineral, serta serat yang dibutuhkan tubuh setiap hari dan berperan untuk mencegah beragam penyakit. Kita lebih disarankan mengonsumsi 2 porsi sayur dan 2-3 porsi buah setiap hari. Yang kesembilan, biasakan membaca label pada kemasan makanan. Penting bagi kita untuk mengetahui komposisi, zat gizi, label, sertifikat, dan kadaluarsa suatu produk yang akan dikonsumsi. Ini akan memudahkan kita memilih asupan yang sehat, aman, dan seimbang. Yang ke-10, syukuri dan nikmati aneka ragam makanan. Nikmati setiap makanan yang masuk ke dalam mulut dengan sepenuh hati. Dengan menikmati setiap kunyahan makanan, kita turut mewujudkan cara makan yang terbaik, yaitu dikunyah secara perlahan dan tidak tergesa-gesa. Kita harus bersyukur karena hidup di negeri yang kaya akan sumber makanan. Pemenuhan gizi yang baik dan seimbang akan meningkatkan kesehatan setiap individu dan masyarakat secara lebih luas. Untuk itu, mari kita mulai menerapkan 10 pedoman gizi yang seimbang
untuk menjaga tubuh tetap sehat dan terhindar dari berbagai penyakit. Jadi, ayo mulai menerapkan pola gizi seimbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Munawarah, kelas M217 dari kelompok 2 tentang materi gizi. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh permasalahan gizi. Masalah gizi di Indonesia merupakan problematika serius yang perlu ditangani. Adapun contoh permasalahan gizi seperti yang pertama, wasting atau kurus. Ini diakibatkan karena kurangnya asupan gizi. Yang kedua, obesitas atau kelebihan berat badan. Yang ketiga, stunting atau bertubuh pendek. Ini diakibatkan karena kurangnya gizi kronis atau kegagalan pertumbuhan. Yang keempat, anemia atau kurangnya zat besi. Yang kelima, kurang vitamin A atau KVA. Dan yang terakhir, gangguan akibat kekurangan iodium atau GAKI. Sekian dari saya.